ini saya ingin mendengar Prof. Bambang Supriyatno, spesialis anak konsultan. Silakan Prof. Prof. Bambang. Baik, terima kasih Pak Hadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kan enak tuh kalau sudah mendengar dari Prof. Menaldi, ya. Menaldi tertata dengan rapi. Nah, saya nanti ini bahasanya cetak-cetuk saja supaya bisa lebih mudah dicerna. Baik, terima kasih Kang Hadi dan juga teman-teman semua. Kalau saya menanggapi tentu sebagai penanggap ya, bagaimana sih ke depan setelah ada putusan MA, apa yang disampaikan Pak Ibnu Sina barangkali ya, kita mesti lihat bahwa selama belum ada putusan MA yang dipegang atau yang diterima oleh masing-masing pihak, maka yang sekarang itu tetap berlaku. Itu kan begitu ya. Maka ke depannya bagaimana? Nah, kalau menurut saya ketujuh organ penggugat itu, ya, ini Pak Ugan yang selalu mengatakan 7 apa 5 atau apa, pokoknya awalnya 7 gitu ya, bahwa nanti dalam perjalanannya 5 penggugat, tetapi kita awalnya sehingga di dalam WA grupnya adalah WA grup 7 organ penggugat. Itu harus proaktif untuk secepatnya mendapatkan putusan tersebut. Tentu teman-teman yang punya jalur, punya akses, manfaatkanlah untuk hal itu. Jadi saya tentu berharap ketujuh organ yang pada waktu itu melakukan gugatan harusnya bisa cepat. Karena kalau tidak mungkin bisa lebih lama lagi. Demikian barangkali itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Apa komentar atau tanggapan dari apa yang disampaikan Pak Ibnu Sina. Kemudian apa yang disampaikan Prof. Sukman, ya ini Prof. Sukman ini guru saya, senior saya, ya. Roda kadang-kadang memang terbalik. Saya dulu menjadi anak buahnya Prof. Sukman. Di KKI terakhir-terakhir saya jadi ketuanya Prof. Sukman. Tapi itulah perjalanan hidup yang menurut saya Prof. Sukman sudah bagus sekali waktu itu. Beliau bertanya pada saya, ini saya mau nulis nih KKI di persimpangan jalan. Kamu di persimpangan jalan? Saya katakan, bukannya salah jalan. Nah, jangan katanya. Ya sudah. Akhirnya dibuatlah KKI di persimpangan jalan. Itu pada waktu Prof. Sukman menulis belum ada keputusan apapun, gitu ya. Hingga saya ingin mengatakan bahwa benarkah saat ini masih kalimatnya ya, benarkah saat ini masih di persimpangan jalan? Gitu. Ataukah sudah menyimpang gitu, udah nggak di persimpangan tapi sudah menyimpang? Atau inilah yang harus kita jawab. Semoga kita semua sepakat supaya bahwa KKI tidak salah jalan. Nah, jadi sama-sama jalan ya, persimpangan jalan, salah jalan, dan tidak salah jalan. Kemudian, ya ini ujangan, barangkali ujangan dari mantan, bahwa menurut saya, apapun keputusannya, mau lama kayak masih lama, masih tidak, menurut saya kita harus kompak antar ketujuh organ penggugat. Kita tahu bahwa dari ketujuh organ penggugat yang ketika itu menggebu-gebu, ada Pak Ibnu Sina, ada Pak Ugan ini, komandan, dan tentu dengan para teman-teman pimpinan dari ketujuh organ, itu begitu kompak ya pada waktu itu, tapi di perjalanan memang ada yang tinggal 5 organ gitu ya. Sehingga tadi yang dikatakan ada mungkin 8 orang yang harus diganti, nah ini menurut saya perlu kompak. Apapun itu. Jadi pimpinannya paling tidak terus lagi melakukan suatu komunikasi yang efektif, komunikasi yang intens, komunikasi yang tidak terputus. Kalau boleh saya simpulkan, saat ini tampaknya WA Group 7 organ itu mulai tidak terlihat riak-riaknya gitu. Apalagi gelombangnya, riaknya aja sudah tidak terlihat lagi gitu, riak-riaknya gitu Pak Hadi, apalagi gelombang yang pada waktu itu satu hari bisa gelombangnya itu luar biasa nih Pak Ugan nih. Pak Ugan sudah mulai diam-diam juga soalnya nih Pak Ugan biasanya melontarkan isu-isu gitu, saya sih cuma nyempali saja. Siap.
Ya begitu ya Pak Ogan ya. Harus digas lagi nih, Pak. Harus gaspol katanya gitu kata Nanti Pak. jadi agan aja agan. Jadi harus digaspol lagi. Sebab kalau tidak gaspol, kita akan kehilangan momentum untuk hal itu. Itu berikutnya. Keempat adalah yang berikutnya, bahwa KKI sudah disampaikan oleh Prof. Menadi juga sebagai tanggapan dari Prof. Menadi. Ini guru saya, senior saya, wah udahlah pokoknya sahabat saya. Kadang-kadang kita ribut. Kalau saya kontak dengan Prof. Menaldi itu bisa pagi jam 4 subuh pagi, atau jam 5 pagi, jam 10 malam, jam 11 gitu ya. Bebas-bebas saja. Bahwa memang KKI merupakan pengawal profesi, dalam hal ini pengawalan terhadap patient safety dan guidance the profession. Ini harus betul-betul dikawal. Saya selalu mengatakan bahwa KKI harus independen. Selalu saya dipertanyakan, apakah kalau memihak itu bukan independen? Apa sih bedanya independen dengan netral gitu ya? Ya kalau netral barangkali kita KKI nggak akan bersikap apapun, netral diem aja. Ada yang ribut-ribut, ya kita netral nggak bisa. Independen itu adalah barangkali kita memang harus memutuskan sesuatu. Tapi keputusan itu memang harus independen dengan keilmuan yang kita punya, dengan tentunya mempertimbangkan hal-hal yang memang menjadi dasar berdasarkan keilmuan atau berdasarkan akademis yang tadi disampaikan juga oleh Pak Ibnu Sina bahwa beliau memutuskan ini sebagai akademisi. Berikutnya adalah bahwa kadang-kadang tadi Prof. Sukman juga kemukakan tentang bagaimana juga dikemukakan oleh Pak Ibnu Sina, bagaimana dulu ketika bolak-balik keanggotaan KKI yang keempat, ketika saya masih di KKI 3, itu tarik ulur antara antara syarat-syarat keanggotaan. Dan yang paling berat pada waktu itu adalah tentang harus melepaskannya sebagai pegawai negeri sipil, dan itu pada waktu itu pertempurannya adalah dari kami KKI agar supaya KKI bisa diisi oleh orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang baik dan betul-betul independen, adalah ketakutannya pada waktu itu ketika dia diputuskan lepas dari pegawai negeri sipil, dia tidak otomatis dikembalikan lagi sebagai pegawai negeri sipil, tetapi dengan kalimat apabila ada formasi. Nah, kami menghendaki pada waktu itu supaya bahwa oke lah dalam 5 tahun dia tanda kutip berhenti sebentar sebagai PNS, tetapi secara otomatis. Nah, kalimat atau kata-kata secara otomatis ini yang masih dalam perdebatan, tidak serta-merta secara otomatis langsung diangkat lagi sebagai pegawai negeri. Ini yang pada waktu itu menjadi perdebatan dalam hal keanggotaan menjadi anggota KKI berikutnya. Sehingga tadi disampaikan Pak Ibnu Sina, dan kami mengalami sendiri bagaimana itu akhirnya tarik ulur yang pada akhirnya dengan pergantian menteri diputuskanlah berdasarkan tadi Permen nomor 8 2019 itu. 81 maksud saya. Nah, melihat hal seperti ini, maka saya katakan ke depan OP ataupun ketujuh organ yang menggugat itu kalimatnya harus mempersiapkan perwakilan yang betul-betul mumpuni. Ya, orang-orang terbaiknya harus dipersiapkan. Sebab tidak mungkin nanti kalau itu dalam waktu cepat, gitu, misalnya di dalam waktu mohon dipersiapkan atau mohon disiapkan perwakilannya dalam waktu 1 minggu misalnya begitu, maka kita akan kelabakan, kita akan asal jadi, sehingga menurut saya OP atau paling tidak ketujuh organ itu harus mempersiapkan dari sekarang. Ya, dari sekarang. Soal itu kapan pelaksanaannya itu terserah. Tetapi yang paling penting adalah orang-orang itu harus betul-betul mumpuni, satu. Yang kedua bahwa dia bisa mewarnai KKI yang akan datang, karena tadi kalau dikatakan mungkin tidak semuanya diganti. Yang berikutnya adalah bahwa dia harusnya sudah berakhir dengan dirinya sendiri. Ketika dia masih berkutat dengan dirinya sendiri, ketika dia masih berkutat dengan konflik of interest, maka ini akan menjadikan sesuatu yang barangkali akhirnya pergantian antar waktu ini pun menjadi kurang bermanfaat. Atau paling tidak
tidak atau belum sesuai dengan harapan. Jadi menurut saya bahwa perjuangan PAW ini atau pergantian antar waktu, kalaupun itu nanti terlaksana, maka ini akan menjadi lebih berat bagi orang yang menggantikan teman-teman yang ada di KI. Saya katakan seandainya ini terjadi. Mengapa lebih berat? Karena kalau tadi dari jumlah 17 mungkin tidak dominan gitu. Kalau kita berbicara tentang saham gitu, dari 17 mungkin tadi diminta 8, ya tentu mudah-mudahan tidak 8, lebih dari 8 gitu. Dan kenapa lebih berat? Karena barangkali nanti ketika di dalam dia harus bekerja sama dengan para stakeholder yang mungkin paling tidak saat ini kita melihat bahwa ada distrust atau disharmoni antara organisasi profesi dengan Konsil Kedokteran Indonesia yang ada pada periode 4 ini. Paling tidak itu penglihatan saya. Mungkin teman-teman berbeda. Paling tidak pada awal-awalnya ada kedisharmonisan antara OP dan KKI. Ini tentu akan menyulitkan kerja dari KKI yang tadi bahwa sebagai pengawal terhadap patient safety dan juga terhadap guidance the profession. Ya, tadi dikatakan bahwa ketika 2014 sampai 2020 beberapa konsil dari negara-negara lain itu boleh dikatakan belajar dari KKI. Jadi ini menandakan bahwa semoga KKI ke depan akan jauh lebih bagus lagi. Terakhir adalah bahwa apa yang disampaikan oleh Prof. Minaldi luar biasa, itu filosofi yang mendalam. Kita harus dapat mengangkat kembali marwah profesi. Sebab tanpa itu barangkali kita akan diacak-acak. Bahkan saya ketika masih di konsil, profesi lain, insinyur itu dari kalangan DPR datang ke saya untuk menanyakan bagaimana konsil kedokteran itu terbentuk dan apa saja kiat-kiatnya sampai konsil kedokteran itu kok sampai bisa independen di bawah presiden, itu terjadi. Belum lagi pada teman-teman nakes-nakes yang lain juga bertanya bagaimana kok bisa Konsil Kedokteran Indonesia begitu kompaknya untuk dokter dan dokter gigi. Jadi menurut saya ke depan harus kita kawal KKI ini dan tentu kita harus juga melihat situasi dan kondisi pada momen saat ini, janganlah kita kehilangan momentum itu. Karena sukses atau apapun yang dikatakan suatu keberhasilan sebenarnya adalah perjumpaan antara kesempatan dan juga preparasi atau kesiapan. Artinya success when the preparation and opportunity meet. Kita mempersiapkan, tidak ada kesempatan, maka kita tidak akan sukses. Kita punya kesempatan, ada kesempatan yang mungkin datangnya satu kali, tapi kita tidak mempersiapkan diri dengan baik, maka kesempatan itu akan sia-sia. Jadi, supaya kita sukses, supaya kita bisa menjaga KKI, dua hal paling penting. Persiapkan diri kita, yaitu ketujuh organ, mempersiapkan dengan matang, dan begitu kesempatan itu datang, maka gatuklah kata orang Minang, orang Jawa gitu, gatuk antara kesempatan dan persiapan, maka kesuksesan akan datang. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.